Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa teknikal saham. Analisa teknikal atau dalam bahasa Inggris technical analysis atau biasanya disingkat dengan TA adalah metode analisa dalam dunia keuangan dengan cara mengolah data historical harga dan jumlah atau volume transaksi. Hasil olah data tersebut lalu ditransformasikan ke dalam bentuk gambar dan chart yang digunakan untuk memprediksi tren atau pergerakan harga ke depan. Secara umum, TA digunakan untuk menentukan saat yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Ada banyak hal yang perlu dipelajari untuk analisa teknikal. Yang pertama, ini ada candlestick, yang kedua ada trend, yang ketiga ada support and resistance, dan yang keempat adalah indikator dan osilator. Candlestick adalah salah satu jenis grafik saham yang digunakan dalam analisa teknikal yang menunjukkan harga tertinggi, terendah, pembukaan, dan penutupan dari suatu saham pada periode waktu tertentu. Berikut adalah cara membaca candlestick. Candlestick menggambarkan 4 harga, yaitu harga open, ya ini adalah harga pembukaan, lalu ada harga close, ini adalah harga penutupan, lalu ada harga high, ini harga tertinggi, lalu ada harga low, ini harga terendah. Jika harga open lebih rendah dibandingkan dengan harga close, maka ini terjadi kenaikan harga. Maka warna dari candlestick akan berwarna hijau. Jika harga open lebih tinggi dibandingkan dengan harga penutupan, maka ini terjadi penurunan harga. Maka candle akan berwarna merah. Jika terjadi kenaikan harga, maka perbedaan antara high dengan close ini disebut dengan upper shadow. Perbedaan antara open dengan low ini disebut dengan lower shadow. Kalau terjadi penurunan harga, perbedaan antara high dan open di sini disebut dengan upper shadow, lalu perbedaan close dan low disebut dengan lower shadow. Lalu ada juga yang perlu kita pelajari tentang trend. Trend ini ada 3, yaitu uptrend atau bullish, lalu ada downtrend atau bearish, dan yang ketiga adalah sideways. Uptrend adalah keadaan di mana pergerakan harga saham cenderung mengalami kenaikan. Yang dimaksud dengan kenaikan tidak harus harganya yang terus naik, tapi pola pergerakan harganya membentuk higher high atau puncak tertinggi dan higher low atau palung tertinggi. Di mana puncak harga yang terbaru harus lebih tinggi dari puncak harga sebelumnya. Dan kalaupun mengalami koreksi atau palung, koreksi harga yang terbaru tidak lebih rendah dari koreksi harga terdahulu. Berikut adalah chart saham yang sedang mengalami uptrend. Jadi, pola pergerakan harganya itu selalu membentuk puncak tertinggi baru. Di sini ada 2, puncak tertinggi yang terjadi itu selalu lebih tinggi dari puncak tinggi yang sebelumnya. Kalaupun terjadi koreksi harga, ini koreksi harganya tetap lebih tinggi dibandingkan koreksi harga sebelumnya. Downtrend adalah keadaan di mana pergerakan harga saham cenderung mengalami penurunan. Yang dimaksud penurunan tidak harus harganya yang terus turun, tapi pola pergerakan harganya membentuk lower low atau palung terendah dan lower high puncak terendah.
yaitu di mana puncak harga yang terbaru lebih rendah dari puncak harga sebelumnya. Dan pada saat koreksi harga terbaru lebih rendah dari koreksi harga terdahulu. Berikut contoh chart saham yang sedang mengalami downtrend. Jadi di sini terbentuk puncak terendah terus-menerus. Jadi puncak terendahnya ini selalu lebih rendah dari puncak yang sebelumnya. Kalaupun terjadi koreksi, koreksinya pun selalu lebih rendah dari koreksi yang sebelumnya. Sideways adalah keadaan di mana pergerakan harga saham cenderung datar. Ciri utama tren sideways adalah saham hanya bergerak dalam rentang harga tertentu, tidak membuat harga tertinggi baru atau harga terendah baru. Berikut contoh chart saham yang sedang mengalami sideways. Jadi pola harganya itu cenderung datar. Tidak terbentuk puncak baru ataupun tidak terbentuk puncak terendah. Jadi hanya bolak-balik di antara rentang harga tertentu. Yang perlu kita pelajari lagi selanjutnya adalah tentang support and resistance. Support dan resisten adalah suatu garis atau titik harga di mana harga cenderung tertahan dan ada kemungkinan terjadi pembalikan atau reversal. Support adalah titik harga bawah, di mana pada level tersebut penurunan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk tertahan dan memiliki potensi besar untuk berbalik arah atau rebound. Garis support juga sering digunakan para trader untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli suatu saham. Berikut contoh garis support. Jadi garis support itu ada di bawah. Jadi kalau harga sudah menyentuh harga di garis support, dia akan cenderung untuk rebound atau naik. Ini contoh garis supportnya. Sedangkan resisten adalah titik harga atas di mana pada level tersebut kenaikan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk tertahan dan memiliki potensi besar untuk berbalik turun atau correction. Garis resisten juga sering digunakan oleh para trader untuk menentukan level profit taking. Ini contoh garis resisten, jadi dia di atas. Jadi kalau harga sudah mendekati garis resisten ini akan cenderung untuk reversal atau mengalami koreksi. Breakout adalah istilah yang dipakai ketika suatu harga saham bergerak menembus level resisten. Istilah lain yang sering digunakan adalah tembus atas atau breakout. Saham breakout memiliki probabilitas besar untuk terus melanjutkan penguatannya. Garis resisten yang telah berhasil ditembus selanjutnya akan dianggap menjadi garis support. Dan harus kembali dilakukan analisis untuk mencari target harga atau resisten selanjutnya. Berikut contoh chart saham yang sedang mengalami breakout. Jadi di sini dalam periode sideways tiba-tiba dia tembus garis resistennya atau breakout. Sebaliknya, breakdown adalah istilah yang dipakai ketika suatu harga saham bergerak menembus level supportnya. Istilah lainnya adalah misalnya tembus bawah atau jebol dan sebagainya. Saham breakdown memiliki probabilitas besar untuk terus melanjutkan pelemahannya. Garis support yang telah berhasil ditembus akan dianggap menjadi garis resisten dan harus kembali dilakukan analisa untuk mencari target pelemahan atau support selanjutnya. Berikut contoh chart saham yang mengalami breakdown. Jadi di sini ada garis supportnya tembus. Nah, ini akan cenderung untuk terus mengalami pelemahan. Selanjutnya yang perlu kita pelajari lagi adalah indikator dan osilator. Indikator teknikal adalah hasil perhitungan matematis yang inputnya berdasarkan pada dua hal, harga dan volume. Sebuah indikator dapat disusun hanya dengan mempertimbangkan harga, atau hanya volume, atau kombinasi dari keduanya. Perbedaan indikator dan osilator dalam analisa teknikal terletak pada batasan perhitungannya. Indikator tidak memiliki batas atas dan bawah, sementara osilator biasanya bergerak terbatas di dalam area tertentu, misalnya 0 sampai 100. Contoh indikator adalah moving average atau MA, sedangkan contoh osilator adalah RSI, stochastic, MACD.
Namun secara praktis, indikator dan osilator tidak harus dibedakan sedemikian rupa, karena keduanya menggunakan dasar dan memiliki manfaat yang sama. Ada dua manfaat indikator dan osilator. Yang pertama untuk menentukan tren dan mengukur kualitasnya. Yang kedua adalah menentukan level entry dan exit, atau pada saat beli ataupun pada saat jual. Untuk menentukan tren dan mengukur kualitasnya, indikator dapat membantu trader mengenali atau menentukan sebuah tren yang terjadi. Seperti penggunaan moving average atau MA, kemudian mengukur kekuatannya seperti average directional movement index atau ADX, mengukur tingkat volatilitas harga seperti average to range atau ATR, dan mengukur tingkat kecepatan perubahan harga misalnya momentum. Penggunaan indikator tidak bisa dianggap remeh dalam membantu trader untuk menentukan pengambilan posisi beli atau jual. Setiap indikator biasanya memiliki metode sendiri dalam menghasilkan sinyal. Moving average misalnya menghasilkan sinyal beli ketika penutupan harga berhasil melampaui garis MA, atau ketika terjadi crossover antara MA periode lebih pendek ke atas MA periode lebih panjang. Hal penting yang perlu diingat adalah tidak ada metode analisis yang 100% akurat. Dengan demikian, maka sangat penting untuk menyadari bahwa sebaik apapun analisa tetap mengandung resiko. Oleh sebab itu, dalam analisa teknikal ada istilah risk and reward. Risk adalah besarnya potensi kerugian yang terjadi apabila pergerakan harga yang terjadi tidak sesuai dengan analisa. Sedangkan reward adalah potensi keuntungan yang dapat diperoleh jika pergerakan harga yang terjadi sesuai dengan analisa. Analisa yang terbaik adalah analisa yang mempunyai reward sebesar-besarnya dan risk yang kecil. Secara umum, TA digunakan untuk menentukan saat yang tepat untuk membeli sebuah saham, menentukan target harganya, yaitu titik untuk menjual atau keluar dari saham tersebut, dan merelasikan profit yang didapat atau profit taking. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.